saya sakit hati sama pacar saya. Kemudian saya datang ke dukun. Saya tidak terima karena dia pacarin saya sudah 4 tahun. Tapi saya tuh tidak pernah mengenal orang tuanya karena saya tuh pengen banget dikenalin sama orang tuanya. Karena dia bilang, kamu tuh janda, kamu tuh anak 1. Jadi Mbah, saya tuh udah pacaran sama pacar saya udah 4 tahun Mbah. Tapi sampai sekarang, saya tuh belum dikenalin sama orang tuanya. Jadi kamu mau minta apa? Saya mau pacar saya nikahin saya Mbah. Ada susuk berlian. Bisa melumpuhkan hati pasangan kamu. Apa kamu mau pakai susuk itu? Silakan masuk. Saya melihat di sini dukunnya malah minta dia untuk berhubungan badan, alih-alih ingin memasukkan susuk ke badannya, tetapi menggunakan alasan berhubungan intim ya. Iya. Kamu jangan bangun dulu. Masih ada satu ritual lagi. Ritual apa lagi Mbah? Turuti saja apa kata saya. Di sini saya mencium banyak bau darah sih sebenarnya Robi, dan memang ada kematchingan cerita, dan dia berkata jujur sekali di sini. Saya melihat ada dua bayi yang saya lihat di sini gugur, sengaja digugurkan. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Apa dari tadi gue gelisah dan terus dengar suara bayi itu terus. Ini gimana suara bayi itu? Dia! Gila. Pasti terjadi sesuatu sama Dila. Ya, Dila. Kenapa hidup aku jadi hancur? Kenapa hidup aku jadi hancur kayak gini? Buat apa aku hidup? Hidup aku udah hancur, buat apa aku hidup? Mas Imran, Mas. Awas kamu ya, ngelakuin hal gila itu lagi. Aku lebih baik mati, Mas, daripada aku hidup kayak gini dan kamu. Bodoh kamu ya. Gara-gara kamu, setiap hari aku dihantui suara bayi itu terus. Harusnya aku gak pernah kenal sama kamu. Mas, jangan tinggalin aku. Jangan pergi. Saya berharap ini bukan satu hal yang pasti ya. Saya berharap ini bukan keputusasaan dia ya untuk mengakhiri hidupnya. Seperti ini bukan jalan yang bagus ya, Mbak Dila. Iya. Kayaknya saya terkadang hidup ini tuh saya berguna. Hidup kamu tidak berguna. Iya, bahkan sia-sia gitu. Saya kerja bertahun-tahun aja di Jakarta, nggak ada hasil. Kamu kenapa sih? Itu tante. Ngapain kamu datang sini lagi? Aku datang ke sini mau ketemu sama anak aku, Kak. Anak kecil itu siapa, Kak? Dia, masuk. Dila. Hah? Mau ngapain lagi kamu kesini? Dulu kamu menterlantarkan anak kamu di sini dan sekarang kamu dengan senaknya mau ketemu dia di sini. Ini kamu sekarang pergi. Pergi! Aku kesini pengen ketemu sama anak aku. Itu tadi anak aku ya? Via! Via! Kenapa sih? Setiap kamu datang kamu selalu bawa keributan dan masalah. Dulu kamu pergi, sekarang datang untuk ketemu anak. Ingat ya, kamu dulu pernah ngurus saya untuk ngurus anak kamu. Oh,
Dila! Pergi, pergi, pergi kamu sekarang. Mas Purwo, Mas, aku cuma mau ketemu sama anak aku, Mas. Aku mau ngambil anak aku, Mas. Kamu sudah bertahun-tahun nggak ada kabar, sekarang kamu mau ngambil anak. Aku tahu aku emang salah. Indo ninggalin anak aku sendirian di sini. Mas kan juga nggak pernah mau anak itu kan, Mas. Ini biar aku yang bawa, Mas. Ngomong apa kamu? Kalau kamu tinggal sama anak, kalau kamu pergi, siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih baju? Aku mau cerai. Terserah, bebas. Mau ngapain kamu terserah. Tapi ingat satu hal. Kamu jangan coba-coba merebut anak dari saya. Dan itu anak saya. Saya mencium ini, saya merasakan satu tempat bilik-bilik yang dibatasi dengan triplek. Kemudian juga saya juga lihat dia ingin berhenti juga. Apakah sudah berhenti ya, Mbak Dila? Sudah. Tapi ada tawaran lagi yang saya lihat di gym sini. Oh, dari tamu-tamu. Iya, by callingan ya berarti. Iya. Kenapa, Pak? Aku nih, Papa dari kemarin badannya nggak enak banget. Aduh, pijit enak kali, Bu. Pijit, tapi Mama kan mau berangkat arisan. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa. Papa udah telepon pijit panggilan nih, Bu. Ya udah. Kalau gitu Mama berangkat dulu ya. Hati-hati, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati, Bu. Iya. Siapa kamu? Saya Dila, Bu. Tukang pijit. Yakin kamu tukang pijit? Saya udah 5 tahun, Bu, jadi tukang pijit. Siapa, Bu? Ini Pak, katanya tukang pijit. Kamu kalau pijit yang profesional ya? Papa, kamu jangan macam-macam ya. Iya, Ma. Ayo, ayo, naik. Sini. Iya. Turun lagi nih. Bawa terus nih. Udah manis. Saya tahu dari cara mijit kamu juga. Bagaimana? Kamu mau? Jangan, Pak. Nanti ketahuan sama Ibu. Aduh. Ya jangan sampai ketahuan, Maneng. Tapi tenang. Istri saya tuh kalau arisan lama, dia tuh muter-muter dulu ke mall sama temen-temennya. Jadi kita di rumah sekarang ini, kita bebas. Ya, kamu cantik. Lepas jaketnya. Astagfirullahaladzim. Perasaanku gak enak begini ya. Apa yang... Tenang, Ma, tenang. Astagfirullahaladzim. Papa juga gak tahu, Ma, tenang. Apa yang kalian lakukan? Dasar perempuan ngotorin rumahku aja. Pergi kamu dari sini. Sakit, Bu. Ampun. Keluar. Keluar. Ampun. Pergi dari sini. Sakit, Bu. Bu, semua tuduhan suami Ibu tuh nggak bener, Bu. Saya nggak peduli. Pergi kamu. Saya cuma tukang pijit, Bu. Saya cuma kerja, Bu. Bu, Pergi. fitnah, Bu. Pergi. Nih, ada visitnya. Lain kali kalau pakai baju. Enak aja. Dan terlihat dari rambutnya kalau Robi, auranya, wanginya, bener-bener tercium magis dan prostitusi bersamaan.
Ada banyak perempuan yang kayak, ih Dila tuh brengsek, lu jangan sama dia. Jadi ada semacam orang gosip-gosip di antara tamu-tamu kemudian ditutup juga. Dan kedua ini adalah susuk dari si dukun cabul supaya dia balik lagi bisikin. Balik ke saya, balik ke saya, balik ke saya.